Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Amalia. Saya berasal dari kelas manajemen B, NIM saya 2010-411257. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ISO 14000. Saat ini cukup banyak perhatian publik tentang kesehatan lingkungan di hampir semua negara maju di dunia. Akibatnya, penerapan prosedur yang meminimalkan kerusakan lingkungan oleh perusahaan menjadi unsur penting dalam keberhasilan mereka, dan hampir sama pentingnya dengan kualitas barang dan jasa yang mereka sediakan. ISO 14000 adalah istilah global untuk seperangkat standar yang telah ditulis sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan sistem pelindungan lingkungan ini. Dengan cara yang sama seperti standar ISO 9000 ditulis untuk memenuhi kebutuhan sistem jaminan kualitas untuk mengontrol barang yang diproduksi dan jasa yang disediakan oleh perusahaan. Dalam rangka standar ISO 14000, standar fundamental yang mengatur praktik yang baik dalam mengelola lingkungan adalah ISO 14001. ISO 14001 menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. ISO 14001, klausal dalam ISO 14001 ditulis secara umum sehingga standar dapat diterapkan berbagai industri dan dalam kondisi geografis dan sosial yang beragam. Pedoman tersebut menetapkan berbagai prosedur yang perlu diterapkan dalam IMS agar berhasil meminimalkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi dan kegiatan perusahaan. Tetapi standar mengakui bahwa setiap situasi dan penerapannya berbeda. Hubungan ISO 14000 dan ISO 14001 di luar target lingkungan yang ditetapkan oleh undang-undang dan sehubungan dengan efek lingkungan lainnya yang tidak tunduk pada undang-undang. ISO 14001 mengakui bahwa pencapaian tingkat polusi tertentu dan target lingkungan lainnya harus seimbang dengan biaya pencapaian target tersebut dan kesejahteraan ekonomi perusahaan. Dengan demikian, ISO 14000 hanya mengatur bahwa perusahaan menetapkan target lingkungan yang dapat dicapai secara wajar dengan biaya ekonomi yang dapat diterima. Apa yang dapat dicapai secara wajar tergantung pada kondisi di mana perusahaan beroperasi dan jenis industri serta kegiatan yang melibatkannya. Pada akhirnya, apa yang masuk akal dan apa yang dapat dicapai adalah masalah perdebatan yang beralasan, dan ini biasanya menjadi bahan diskusi dengan auditor IMS.